masih segar dalam ingatan kita. Cucu pejuang Aceh Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman itu meninggal dunia dalam usia 85 tahun pada hari Kamis 3 Juni tahun 2010 di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Lalu pada sore harinya, lawan tangguh 6 Presiden Indonesia itu dimakamkan di samping kuburan kakeknya Cik Ditiro di Kampung Mera, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Diakui atau tidak, Hasan Diro berhasil membangun semangat keacehan. Beliau pergi tanpa mewariskan harta benda. Padahal awalnya Hasan Diro punya apa-apa dalam arti memiliki istri yang cantik, anak yang ganteng, harta dan koneksi yang cukup di New York, Amerika Serikat. Namun pada akhirnya, anak pasangan Tengku Muhammad Hasan dan Pocut Fatimah ini apapun tidak punya secara materi. Tidak memiliki rumah pribadi, mobil yang mewah, dan fasilitas yang menjanjikan. Keadaan ini berbanding terbalik dengan sebagian yang mengaku anak-anak ideologis Sang Deklarator Aceh Merdeka tersebut. Lantas, bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum lebih jauh kita mengumpasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Satu warisan paling berharga yang ditinggalkan oleh wali yang lahir di Tiro pada tanggal 25 September tahun 1925 ini adalah kemampuannya menyuntikkan virus kesadaran bahwa Aceh adalah sebuah bangsa berdaulat, bukan lamit atau bangsa budak. Hasan Diro menggarisbawahi, kita boleh kehilangan harta dan tahta, namun tidak boleh kehilangan harga diri sebagai sebuah bangsa. Kutipan ini ditemukan dalam buku biografi Hasan Diro yang berjudul Jalan Panjang Menuju Damai Aceh. Sebuah kutipan Hasan Diro yang ditulis dalam bahasa Inggris dalam buku yang berjudul Jalan Panjang Menuju Damai Aceh dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mengatakan, pertarungan kami bukan tentang kekuasaan, ini tentang martabat. Hanya jika semua orang Aceh telah dipulihkan martabat, barulah kita akan bebas. Makna pernyataan tersebut yakni perjuangan kami bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk sebuah harga diri. Hanya pada saat seluruh rakyat sudah mempunyai harga diri, pada saat itulah ia akan merdeka. Ungkapan yang bernada sama pernah pula diungkapkan oleh Hasan Diro dalam bukunya The Phrase of Freedom, di mana wali mengumpamakan dirinya dengan Kaisar Romawi. Tetapi yang membedakan dia dengan sang Kaisar hanyalah Kaisar punya pasukan, sedangkan saya tak punya apa-apa. Saya hanya membawa pesan untuk bangkitnya rakyat Aceh dan mengembalikan nama baik sebagai anak Diro. Pada tanggal 4 September tahun 1976, Hasan Diro meninggalkan istri yang cantik, Dora namanya, dan bocah kecil sematawayang yang sangat tampan bernama Karim, serta dunia bisnis yang sedang digelutinya baik di Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika maupun Asia Tenggara untuk terbang ke tanah endatu yaitu Aceh. Padahal dia sudah hidup mewah di Amerika Serikat, ia memilih pulang demi marwah bangsa Aceh. Cita-citanya tidak ada lagi orang Aceh miskin yang hidupnya mengemis ke sana kemari. Di New York, Hasan Diro bisa minum Coca-Cola atau jalan bebas kemanapun karena dia berstatus penduduk tetap Amerika Serikat. Sebaliknya, selama 2 tahun lebih di rimba Aceh, Hasan Diro menderita karena sering berpindah-pindah, makan tak cukup bergizi, dan berteman nyamuk bersama rekan-rekan seperjuangannya. Hasan Diro pulang dengan membawa segepok bekal yang akan ditularkan kepada rakyat Aceh, yakni ideologi Turidro atau Tusodoro, dan tidak rendah diri saat berhadapan dengan bangsa lain. Aceh mesti jaya seperti pada masa Sultan Iskandar Muda, ungkap Hasan Diro. Hal itu bisa terjadi jika mayoritas kita orang Aceh berpendidikan dan punya sikap dalam hidup, cinta negeri, serta memiliki kaum intelektual yang punya ideologi keacehan yang jelas, serta berani menyatakan yang benar walaupun itu pahit. Mungkin kalau Hasan Diro bisa bangkit kembali dari kuburnya, dia akan ingatkan kita tentang bagaimana sengsaranya rakyat dan para pejuang selama 30 tahun lebih di hutan Aceh,
berbagi makanan sama rata, satu telur asin dimakan bersama, nasi dicampur dengan boh janeng. Tetapi pria brilian dan bernyali besar itu sungguh akan menangis melihat perilaku kita saat ini, di mana rakyat di pedalaman masih hidup menderita dengan penuh derai air mata karena gagal panen, didera banjir, dan susah mencari rezeki. Di pihak lain, pasca damai tanggal 15 Agustus tahun 2005, ada di antara kita yang bertransformasi menjadi preman gampong, mengkhianati bangsa, melupakan sumpah perjuangan dan hidup mewah di tengah gemerlap nikmat duniawi. Kehidupannya bak seorang raja di tengah teman seberjuangannya yang masih bercucuran air mata. Perjuangan yang berujung damai ini telah mempolarisasi kita menjadi dua kelompok, yang bermata air dan berair mata. Kalau Wali masih bisa hidup kembali, dia akan ingatkan kita pada sumpah perjuangan yang tidak boleh lekang oleh waktu, bahawa perjuangan tujuannya untuk kemakmuran bangsa Aceh. Kita hari ini sudah sangat terlena dengan kerja simbolik dan bisikan-bisikan para pembual yang kadangkala pada masa konflik justru menghujat sang Wali. Memang rakyat butuh simbol-simbol, namun lebih butuh lagi kebutuhan dasar manusia seperti warga mesti kuat di bidang ekonomi, tangguh menguasai ilmu pengetahuan, dan alim dalam membaca perkembangan zaman. Mari sembari itu juga kita harus mengingatkan perjuangan Wali Negara Aceh Hasan Tiro sebagai Bapak Revolusi Aceh, yang telah mengingatkan kita kembali akan status bangsa Aceh yang pernah berdaulat. Di sisi lain, rakyat pun menyadari bahawa Hasan Tiro telah mendidik warga untuk memilih harga diri. Salah satu bentuk maruah tersebut adalah tidak menjadi pengemis harta, uang, hingga pengemis kekuasaan, mengabaikan maruah dan menggadaikan harga diri. Demikianlah liputan Bahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.